Sebagai peristiwa terjadi pada awal pekan lalu ratusan mantan relawan COVID-19 dari beragam profesi mengenang perjuangan mereka dalam acara Halal Bihalal dan reuni di Satrian Marinir Hartono, Cilandak. Sementara pada Kamis 24 April, aktor Fachri Albar ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Barat dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Berikut rangkuman berita sepekan selengkapnya. Rangkuman berita sepekan kita awali dari Halal Bihalal dan reuni mantan relawan COVID-19. Pada minggu pekan lalu, ratusan mantan relawan COVID-19 dari berbagai profesi seperti tenaga kesehatan, jurnalis hingga mantan pasien berkumpul di Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak. Mereka adalah orang-orang yang pernah berjuang bersama-sama dalam menangani pandemi COVID-19 di Rumah Sakit Darurat COVID-19, RSDC, Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Acara Halal Bihalal dan reuni ini digelar untuk mengenang perjuangan 5 tahun lalu, sekaligus mempererat komunikasi antar relawan. Pasien COVID-19 itu kena di mungkin tahun 2020 awal ya. Itu dirawat selama 16 hari di sana. Ada orang suka dengan COVID gitu. Suka kita hanya kita bahagia, punya para nakes yang menolong kita ini bukan main. Khususnya saya bicara di Wisma Atlet ya, gitu loh. Bagaimanapun juga tidak, istri meninggal, suaminya tidak tahu. Suami meninggal, istrinya tidak boleh ketemu. Bahkan orang tuanya meninggal, anaknya nggak tahu. Nah ini sebuah duka yang memukul kita secara mentalitas gitu. Dukanya kita bertemu dengan teman-teman baru ya, baik dari TNI, dari Polri, baik dari relawan lainnya juga. Kita punya kesempatan untuk mengenal lebih jauh bagaimana penindakan COVID pada saat itu. Gitu. Saya awal tahun 2020, dukanya dengan pengobatan, fasilitas yang minim, tapi kita bisa berhasil untuk meredam angka mortalitas dan morbiditas COVID-nya itu sendiri. Reuni dan Halal Bihalal ini sekaligus menjadi momen apresiasi sekaligus refleksi atas sejarah besar yang pernah terjadi di Indonesia. Kala itu ribuan relawan dan pejuang kesehatan berdiri di garda terdepan. Kecelakaan truk gandeng muatan pakan ternak ini terjadi pada Senin malam di flyover Kranji, Kecamatan Medan, Satria, Kota Bekasi. Truk terguling karena tidak kuat menanjak di flyover. Muatan truk yang berserakan dan menutup sebagian ruas jalan menyebabkan kemacetan. Kemacetan bahkan mengular dari arah Harapan Indah menuju kantor Pemkot Bekasi. Sopir truk mengaku kecelakaan terjadi saat ia mengantar pesanan ke Cirebon dari daerah Medan Satria, Kota Bekasi. Ia mengaku sudah memakai persneling gigi 1 saat melintasi tanjakan flyover. Namun kendaraannya malah mundur dan terbalik. Tetapi menurut pengendara lain yang berada di belakang truk, muatan pakan ternak terlihat melebihi bak pengangkut. Untuk mengurai kemacetan, polisi mengarahkan kendaraan ke jalur alternatif melalui Jalan Pangeran Jayakarta menuju Jembatan Samrekon. Sebelumnya di Jakarta Pusat, sebuah truk box bermuatan air mineral terguling di Jalan Raya Benyamin Sueb, Kemayoran pada Senin pagi. Saat melintas dari Kemayoran menuju Pademangan, diduga pengemudi truk hilang kendali sehingga kendaraan menabrak median jalan. Kuatnya benturan membuat as roda depan patah dan keluar dari sasis kendaraan. Akibat kejadian ini, sopir truk terluka ringan. Polisi harus menutup sementara sebagian jalan di kawasan ini selama proses evakuasi. Pas saya mau masuk ke sini, tiba-tiba langsung nanjak begitu dianya. Dia mau putar balik juga berarti ya, Pak? Enggak. Oh, dia lurus. Ya, lurus. Dia nabrak beton-beton apa gimana, Pak? Apa beton dulu dia? Beton terus langsung naik, Pak. Dia kayak nggak terkendali gitu ya, Pak? Iya, kayaknya sih ngantuk sih, Pak. Pada Rabu sore, api berkobar hebat dari sebuah lapak tambal ban sekaligus penjual bensin eceran di Jalan Jati Baru Raya Tanah Abang, Jakarta Pusat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api seketika membesar hingga nyaris menyambar ke sejumlah kios yang berada di depannya. Tak ingin api terus berkobar hebat, sejumlah warga langsung bergotong royong melakukan pemadaman dengan menggunakan air serta alat pemadam api ringan. Api yang sempat membesar akhirnya berhasil dipadamkan oleh warga. Saksi mata di lokasi kejadian mengaku kebakaran diduga dipicu aksi pengendara taksi yang menabrak lapak tersebut hingga memicu kobaran api yang langsung membesar. Selain menghanguskan lapak, akibat peristiwa ini 3 kendaraan roda 2 yang berada di lokasi juga mengalami kerusakan. Jangan maju.
Pada Kamis 24 April, aktor Fachri Albar ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Barat dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Sejumlah barang bukti narkoba berupa 2 paket plastik klip berisi sabu-sabu, 1 buah botol kaca berisi kokain, 1 paket ganja, puluhan butir obat psikotropika, dan 1 botol bong disita dari tersangka Fachri. Menurut polisi, Fachri mengonsumsi narkoba untuk menenangkan pikiran dari pekerjaan. Polisi juga menegaskan akan meneruskan berkas perkara Fachri hingga pengadilan dan tidak akan merehabilitasi anak dari musisi legendaris Ahmad Albar ini. Fachri terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Pengungkapan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, ganja, dan kokain, serta psikotropika yang dilakukan oleh tersangka saudara FA. Kemudian juga terhadap saudara FA sudah dilakukan tes urin untuk metamfetamin positif, amfetamin positif, benzodiazepin positif. Sebelumnya, anggota Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggerebek rumah Fachri Albar di kawasan Simpruk, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu malam 20 April lalu. Petugas mendapati berbagai jenis narkotika serta alat hisap sabu-sabu. Ini merupakan kali ketiga sang aktor tersandung narkotika setelah tahun 2007 dibekuk oleh BNN dan 2018 oleh Polres Jakarta Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.